Ria Puspita ancam Ferry Irwandi tapi bukan dengan santet. Menurut kalian Ferry Irwandi berani atau sok berani? Coba tulis di komen. Udah follow belum? Follow dulu kali. Oke, jadi beberapa hari ini ada berita tentang Ria Puspita yang ngancem Ferry Irwandi tapi nggak pakai santet. Jadi ceritanya Ferry Irwandi ini tuh nantang dukun santet untuk santet dia. Kalau berhasil dia kasih mobil sama uang 1 M. Video ini direspon sama Ria Puspita dan dia bilang kalau misalnya dilindungin hukum dan halal, dia ancam untuk Ferry Irwandi ini tapi bukan dengan santet, tapi pakai tangannya sendiri. Nah, menurut lu tindakan Ferry ini dan respon dari Mbak Ria ini gimana? Tantangan dari Ferry Irwandi ini jelas cukup kontroversial ya. Ngajak dukun untuk menyantet dirinya dengan iming-iming hadiah besar bisa dibilang sesuatu yang nggak biasa. Ini bisa dilihat sebagai cara Ferry untuk membuktikan apakah kemampuan paranormal itu benar-benar ada atau cuma mitos. Di sisi lain, respon Ria Puspita yang merasa terancam dan tersinggung juga bisa dipahami, mengingat dia merasa harga dirinya sebagai mantan dukun tersentuh. Tanggapan dia terkesan emosional, bahkan sampai membuat pernyataan kontroversial. Kedua belah pihak menunjukkan sisi emosional mereka yang akhirnya memicu diskusi panas di kalangan publik. Dia juga bilang kalau luka lamanya itu terbuka kembali. Itu maksudnya gimana? Luka lama apa maksudnya dia? Ketika Ria Puspita menyebut luka lama terbuka kembali, mungkin maksudnya adalah perasaan sakit atau trauma dari masa lalunya yang kembali muncul. Sebagai mantan dukun, mungkin dia pernah mengalami kejadian-kejadian atau mendapat stigma negatif yang menyakitkan terkait profesinya tersebut. Tantangan dari Ferry Irwandi bisa jadi mengingatkan Ria pada masa lalu itu, membuatnya merasa terluka kembali secara emosional. Ini bisa bikin responsnya lebih emosional dan sensitif. Oke, sekarang coba deh. Kalau menurut lu si Ferry Irwandi ini memang berani atau dia tuh sok berani sih? Kalau dilihat dari tindakannya, Ferry Irwandi terlihat cukup berani untuk menantang sesuatu yang dianggap banyak orang sebagai hal mistis dan berbahaya. Mengumumkan tantangan secara terbuka dengan taruhan yang besar menunjukkan kepercayaan dirinya atau bahkan mungkin ingin memprovokasi reaksi dari publik dan para praktisi ilmu gaib. Tapi kalau menurut lu sendiri, itu menurut lu santet itu ada atau enggak? Santet adalah bagian dari kepercayaan dan budaya di beberapa wilayah, terutama di Indonesia. Banyak orang yang percaya santet itu nyata, didukung oleh cerita-cerita pengalaman pribadi dan kisah-kisah mistis. Namun dari sisi ilmiah, belum ada bukti konkret tentang keberadaan atau efektivitas santet. Jadi apakah santet itu ada atau tidak, sangat tergantung pada sudut pandang dan kepercayaan masing-masing individu. Tapi kata Ferry Irwandi ini perdukunan, santet atau semacam itu tuh semacam pembodohan atau penipuan gitu loh. Orang suka yang apa ya? Jadi dukun-dukun ini dianggap menipu gitu loh. Emang bener kayak begitu? Pandangan bahwa perdukunan dan santet dianggap sebagai pembodohan atau penipuan memang cukup umum, terutama di kalangan yang lebih skeptis atau rasional. Mereka mungkin melihat praktik-praktik ini sebagai cara untuk memanfaatkan ketakutan atau kepercayaan orang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Memang, ada kasus-kasus di mana praktisi perdukunan terlibat dalam penipuan atau tindakan yang merugikan. Namun, di sisi lain, ada juga yang benar-benar percaya dan merasa terbantu oleh praktik-praktik tersebut. Jadi, apakah itu benar-benar pembodohan atau tidak, sangat tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masing-masing orang. Oke, sekarang lu coba kasih pesan buat Ferry dan juga Mbak Ria supaya mungkin mereka bisa damai, mungkin bisa baik-baik aja. Mungkin mereka bisa bikin video bareng kali ya. Pesan buat Ferry dan Ria, ya. Untuk Ferry, mungkin bisa lebih bijaksana dalam menyampaikan tantangan, apalagi yang berkaitan dengan hal mistis atau sensitif. Mungkin bisa mencari cara lain yang lebih kondusif untuk mengedukasi atau berdiskusi tentang tema tersebut. Sedangkan untuk Ria, mungkin bisa lebih tenang dalam menanggapi kritik atau tantangan. Mengubah pengalaman menjadi pelajaran dan berbagi dengan cara yang positif bisa lebih bermanfaat.
Kolaborasi untuk menciptakan konten bersama bisa jadi ide bagus, menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan kreatif. Menurut kalian santet atau teluh itu ada apa enggak?